posisi cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional. Pemirsa, Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2025 mencapai 156,5 miliar US dollar. Posisi cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2025 mencapai 156,5 miliar US dollar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan posisi akhir November 2025 yang sebesar 150,1 miliar US dollar. Kenaikan cadangan devisa tersebut bersumber dari penerimaan pajak dan jasa, penerbitan suku global pemerintah, serta penarikan pinjaman pemerintah. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebut posisi cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional. Kedepan BI meyakini ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap terjaga, ditopang oleh cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing yang diperkirakan terus berlanjut. Hal ini sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional serta imbal hasil investasi yang tetap menarik. Bank Indonesia juga menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam menjaga ketahanan eksternal, guna mendukung stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Kementerian Keuangan melaporkan realisasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara hingga Desember 2025 tercatat mencapai 695,1 triliun rupiah atau 2,92% terhadap produk domestik bruto. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding realisasi defisit APBN tahun 2024. Kementerian Keuangan dalam laporan terbaru mengungkapkan realisasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga Desember 2025 tercatat sebesar 695,1 triliun rupiah. Defisit ini tercatat sebesar 2,92% terhadap produk domestik bruto. Defisit Desember 2025 sebesar 695,1 triliun rupiah ini jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi defisit APBN tahun 2024 yang sebesar 509,1 triliun rupiah atau 2,3% terhadap PDB. Dalam catatan Kementerian Keuangan, defisit Desember ini merupakan defisit APBN tertinggi sejak 2005. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan defisit APBN terjadi karena total realisasi penerimaan negara lebih rendah dibandingkan realisasi belanja negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan negara sepanjang 2025 tercatat hanya 2.756 triliun rupiah. Angka ini tercatat 91,7% dari target sampai Desember 2025 yang sebesar 2.865 triliun rupiah, lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan negara sepanjang 2024 yang sebesar 2.850 triliun rupiah. Kalau Anda lihat di sini kalau kita lihat dari presentasi dari APBN-nya, yang pendapatan negara kan hanya 91 sedangkan belanja 95,3. Anda pasti nanya kenapa nggak dipotong belanjanya supaya defisitnya tetap kecil. Tapi kita tahu kan ketika ekonomi kita sedang mengalami downturn, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus ke perekonomian. Ini wujud dari komitmen pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh secara berkesinambungan tanpa membahayakan APBN. Walaupun defisit membesar ke 695,1 triliun, itu lebih tinggi dibanding APBN yang sebesar 6,2. Tapi kita tetap jaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3%.
Di sisi lain, kondisi keseimbangan primer APBN tercatat mengalami defisit mencapai 180,7 triliun rupiah atau tembus 285% terhadap target awal yang hanya defisit 109,9 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer pada periode yang sama tahun sebelumnya hanya defisit 2,3 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak neto hingga akhir Desember 2025 sebesar 1.917,6 triliun rupiah. Realisasi tersebut lebih rendah dari penerimaan pajak 2024. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak neto hingga akhir Desember 2025 sebesar 1.917,6 triliun rupiah. Realisasi tersebut lebih rendah dari penerimaan pajak 2024 yang mencapai 1.931,6 triliun rupiah. Penurunan penerimaan pajak neto ini disebabkan kombinasi moderasi harga komoditas, peningkatan restitusi akibat relaksasi dan percepatan pemeriksaan, serta kebijakan fiskal yang ditujukan untuk menjaga daya beli dan keberlanjutan usaha masyarakat. Khusus mengenai penerimaan pajak tahun 2025, 1.917,6 triliun. Kalau kita seperti bulan-bulan yang lalu, saya selalu menampilkan angka bruto dan angka neto. Angka bruto penerimaan pajak itu tumbuh 3,7%. Angka neto penerimaan pajak adalah minus 0,7%. Jadi di bawah 2025 itu di bawah 2024. Namun kalau kita bagi antara semester 1 dengan semester 2, ini yang di sebelah kanan. PPh badan itu kalau Q1-nya itu minus 10% dibandingkan 2024. Q2-nya membaik 2,3. PPh orang pribadi dan PPh 21 juga seperti itu. Semester 1 minus 19,4%, semester 2 membaik ke 17,5%. PPh final, PPh 22, PPh 26 juga seperti itu. Semester 1 tekanannya itu cukup tinggi, tapi ada perbaikan di semester 2. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga Desember 2025 ditopang oleh penerimaan PPh badan sebesar 321,4 triliun, PPh orang pribadi dan PPh 21 sebesar 248,2 triliun, PPh final, PPh 22 dan PPh 26 sebesar 345,7 triliun rupiah, serta PPN dan PPNBM mencapai 790,2 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.